Pertama, siapkan gula halus sebanyak 100 gram, kuning telur sebanyak 2 butir, kuningnya saja ya bun, supaya tekstur kuenya jadi lembut dan tidak keras. Setengah saset vanili bubuk supaya tidak bau amis, margarin 150 gram, mentega 50 gram. Kalau nggak mau pakai mentega, pakai margarin semua juga bisa ya, berarti 200 gram margarin. Nah, margarinnya ini atau menteganya disimpan di kulkas dulu selama 15 menit sebelum digunakan ya, supaya nanti tekstur kuenya tuh kokoh, nggak melebar. Tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok makan. Mixer semua bahan sampai tercampur merata. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai adonan tercampur merata. Saya mixer kurang lebihnya sekitar 1 menitan, nggak lebih dari 2 menit ya, jadi sekitar 1 menitan saja sudah cukup. Matikan mixer, kemudian tambahkan bahan kering. Tepung sagu 325 gram, masukkan tepung sagu sambil diayak. Tepung sagu yang saya gunakan tidak saya sangrai dulu ya bun. Saya menggunakan tepung sagu kemasan, untuk merek bebas sesuai dengan selera masing-masing. Tepung terigu protein rendah 75 gram. Penambahan tepung terigu bertujuan supaya adonan kue tidak mudah kering dan keras, sehingga saat mencetak adonan kue lebih mudah dan jempol tidak mudah pegel. Kemudian tambahkan keju parut. Saya pakai keju cheddar sebanyak 75 gram yang sudah diparut. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Mengaduknya jangan menggunakan tangan langsung untuk mengadon ya bun, supaya adonannya tuh tidak panas. Kalau adonannya panas, nanti saat dipanggang kuenya bisa melebar gitu, hasilnya nanti kurang cantik. Gunakan spatula atau centong nasi untuk mengaduk adonan. Aduk sampai tercampur merata. Jika adonan sudah tercampur merata, adonan siap untuk dicetak. Siapkan cetakan kue semprit. Kalau tidak ada cetakan kue semprit, bisa gunakan sepet kue. Saya pakai sepet kue yang lokal, jadi tidak ada nomornya berapa ya. Yang penting ujungnya bergerigi dan renggang, sehingga adonan kue akan lebih mudah keluar dari cetakan. Masukkan adonan kue secukupnya ke dalam cetakan atau ke dalam sepet kue. Saya tidak menyarankan menggunakan plastik segitiga ya bun, karena adonannya agak padat. Kalau menggunakan plastik segitiga untuk mencetak, nanti plastik segitiganya akan jebol. Jadi nggak usah pakai plastik segitiga ya bun. Kemudian tekan adonan kue tersebut dan cetak kuenya. Kalau sudah hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Tips mudah supaya adonan sagu keju mudah keluar dari cetakan, yaitu gunakan keju ukuran sedang, jangan gunakan ukuran yang terlalu panjang, supaya saat adonannya ditekan, adonannya lebih mudah keluar dari cetakan. Tips berikutnya, penambahan tepung terigu pada adonan membuat adonan lebih stabil, adonan tidak mudah kering. Kalau adonannya kering ketika dicetak, bikin tangan pegel dan susah untuk keluar dari cetakan. Jika bunda punya tips lain, silahkan di-sharing di kolom komentar. Adonan kue sudah selesai dicetak, topping dengan parutan keju cheddar secukupnya. Oh iya, jangan lupa kasih jarak antara kue satu dengan kue lainnya supaya ketika matang kuenya tidak saling menempel. Setelah selesai ditopping, adonan kue sagu keju siap untuk dipanggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Saya panggang di suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit menggunakan api atas bawah, atau di suhu 130 sampai 150, sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah saja. Yang penting jangan dipanggang di suhu yang terlalu tinggi supaya kuenya bisa matang luar dan dalam. Oh ya, jika satu oven berisi 2 loyang, loyangnya bisa ditukar ya, loyang atas ke loyang bawah bisa ditukar ke atas supaya kuenya bisa matang merata. Setelah kue sagu keju matang, angkat kue sagu keju dari oven. Jika bagian bawah kue sagu keju sudah kecoklatan, tandanya sudah matang. Kue sagu keju bisa langsung diangkat dari oven. Pindahkan kue sagu keju di atas cooling rack supaya kue sagu keju suhunya cepat dingin atau suhunya cepat stabil suhu ruang. Penggunaan cooling rack seperti ini bukan untuk estetik video ya bun, tapi memang digunakan untuk pendinginan kue. Bisa jadi kue bunda di rumah itu cepat amem, ataupun kue bunda di rumah cepat jamuran, bisa jadi dari proses pendinginan yang belum sempurna. Jika bunda cuma geletakin aja kue di atas loyang, kan lama dinginnya ya bun. Kemudian bunda simpan di toples, sehingga kuenya udah amem dulu sebelum masuk ke dalam toples. Atau kue kering cepat jamuran karena dari proses penyimpanan ke toples, kue masih hangat disimpan di dalam toples. Saya sarankan kalau bunda hobi bikin kue, bunda bisa beli satu cooling rack untuk mendinginkan kue sehingga kuenya bisa dingin atau suhu ruang sempurna, kemudian baru bisa dikemas atau disimpan. Setelah kue sagu keju sudah tidak panas atau sudah suhu ruang,
kue sagu keju siap untuk dikemas di dalam toples. Siapkan toples, saya menggunakan toples tabung ukuran 600 ml. Masukkan kue sagu keju ke dalam toples, tata dan rapikan ya supaya tampilannya rapi dan cantik. Setelah kue sagu kejunya selesai dikemas di dalam toples, satu resep menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan dua toples tabung ukuran 600 ml. Oke, yang penasaran sama rasa kue sagu keju tanpa sagunya disangrai terlebih dahulu, saya akan coba ya, rasanya kira-kira seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian bawah kue tidak gosong ya, yang penting tadi pas ngoven jangan gunakan suhu tinggi supaya kue sagu kejunya bisa matang luar dan dalam. Untuk rasanya saya coba dulu. Rasanya ternyata enak bun, walaupun tepung sagunya tidak disangrai terlebih dahulu. Kue sagu kejunya rasanya tetap enak, rasanya manis tapi tidak terlalu manis banget, kemudian lumer banget di mulut. Nih, di mulut tuh lumer banget dan lembut, harum aroma butter dan margarinnya ini kerasa, dan tidak ada aroma sagu mentah karena tepung sagunya tidak disangrai. Ini enak banget, cara buatnya juga cepet tanpa harus disangrai dulu tepung sagunya.